Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Depi. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang bertanda P. Ini ada tanda garis yang memisahkan antara pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas, yang di bawahnya itu penyebut. Dan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti hasilnya tidak akan terdefinisi, seperti yang pernah Kak Depi jelaskan ya. Jadi contoh dari bilangan pecahan itu seperti ini. 2/3, 8/3, 6, 7/8. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan pecahan. Nah, kita lanjutkan untuk pecahan yang senilai. Contohnya ini Kak Depi beri contoh misalnya 1/2. Nah, ketika 1 itu sama dengan 3, artinya yang 2 ini kan 1 akan sama dengan 3, berarti 3 kali lipat kan, 1 kali 3 sama dengan 3, berarti yang di bawahnya ini harus dikali 3, harus 3 kali lipat juga, 3 kali 3 yaitu adalah 6. Nah, selanjutnya 2 menghasilkan 12, artinya 2 itu dikali 6, makanya dia 12. Artinya yang di atas 1 ini juga dikali 6, berarti 6. 1 kali 6, 6. Nih, ini adalah pecahan yang senilai. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Sekarang kita sederhanakan 4/20. Berarti caranya itu kita bagi dengan nilai yang sama antara yang atas, antara pembilang dan penyebut. 4/20 kita bagi berapa? Kita bagi 4. Tapi kita lihat dulu yang bagian penyebut bisa nggak dibagi 4? Bisa ya, jadi sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1, 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, jadi dia jadi lebih sederhana dari 4/20 menjadi 1/5. Kenapa 4? Karena kalau kita pilih 4, nanti kan yang bagian pembilang ini akan menghasilkan 1. Tapi syaratnya kita lihat dulu penyebutnya bisa nggak dibagi 4 juga. Kalau bisa artinya dibagi 4 semuanya. Kita lanjutkan 28/40. Nah, 28/40. Ini sama-sama dibagi berapa? Kalau misalnya dibagi 28, nggak bisa ya, yang bagian 40. Bagian penyebutnya tidak bisa dibagi 28. Kalau misalnya dibagi berapa? 28 ini kalau misalnya dibagi 4, yang bagian penyebut bisa kan dibagi 4. Nah, artinya ini dibagi 4, penyebutnya juga dibagi 4, akan menghasilkan 28 dibagi 4 dapat 7. 40 dibagi 4 dapatnya 10. Nah, ini jadi lebih sederhana dari 28/40 menjadi 7/10. Oke, kita lanjutkan dengan gimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sebelumnya Kak Depi beritahu dulu, pecahan campuran itu maksudnya seperti ini. Misalnya ada pecahan 1, 2/3 atau 5, 3/4. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, misalnya 2/3 atau 5/7, ini pecahan biasa. Jadi, bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Contoh yang pertama itu, yang ini aja ya, yang kakak tulis yang pertama tadi, 1, 2/3. Cara mengubahnya itu sangat mudah. Jadi adik-adik, ini yang bagian bawah 1 ini dikali dengan 3 itu berapa?
1 dikali dengan 3, hasilnya 3. Terus ditambah sama yang di atas. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti 5 per di bawahnya 3. Itu ya. Yang soal kedua. Ini yang tadi. 5, 3 per 4. Yang di bawah kita kali. 5 dikali 4 itu 20. Terus kita tambah sama 3. Berarti 23 per 4. Lagi ya, satu soal lagi. 2 per 5. Kita kalikan dulu. Berarti 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12. Artinya 12 per 5. Oke. Kalau untuk mengubah sebaliknya, untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, itu yang kedua ya. Nah, caranya misalnya yang ini aja, yang nomor 1 tadi. 5 per 3. Kalau 5 dibagi 3 kita bisa dapat berapa? Dapat 1 kan? 1, sisanya berapa? 2. 2 per 3 gitu. Kalau misalnya contoh lainnya 21 per 5. Kalau 21 kita kalau bagi 5 hanya menghasilkan 4. Sisanya berapa? Karena 20 bagi 5 kan 4. Kalau 21 berarti sisanya 1 per, tulis aja ini 5. Nah, inilah pecahan campuran menjadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran.